Hadirin dan undangan yang berbahagia, terimalah persembahan Tari Pajuku oleh Sanggar Seni Tanah Doang Selayar. Sama tanah helala. Lelakilah dirimu bila engkau bicara tentang laut, sebab laut adalah bagian dari laki-laki. Lelakilah dirimu bila engkau bicara tentang ombak, sebab ombak adalah bagian dari laki-laki. Lelakilah dirimu bila engkau bicara tentang badai, sebab badai adalah bagian dari laki-laki. Tancapkan layar, arahkan kemudi menuju Laut Flores. Tancapkan layar, arahkan kemudi menuju Laut Jawa. Tancapkan layar, arahkan kemudi menuju Laut Banda. Lautmu adalah lautku, lautku adalah lautmu, dan laut adalah kita semua. Tanpa karang bukan selayar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Disiarkan dari ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar. Kita saksikan debat publik calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Selayar tahun 2015. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita sambut Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Bapak Hasirudin Esos, untuk mengantar acara debat kita hari ini. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang saya hormati, tim pakar debat terbuka yang saya hormati, Bapak Bupati Kepulauan Selayar yang saya hormati, jajaran musyawarah pimpinan daerah yang saya hormati, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, 2, 3 yang saya hormati, saudaraku, ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Selayar yang saya hormati, ibu bapak hadirin yang saya hormati, segenap warga Kepulauan Selayar yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini bersama-sama dalam sebuah kesempatan yang teramat berharga. Hari ini kita akan melaksanakan debat terbuka antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Pilkada serentak tahun 2015. Debat publik atau debat terbuka antara pasangan calon ini wajib dilaksanakan dan menjadi bagian dari pelaksanaan tahapan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Debat terbuka antar pasangan calon harus kita jadikan sebagai momentum untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat, menjadi sarana komunikasi politik antar pasangan calon dengan masyarakat, sehingga masyarakat dan atau pemilih dapat memberikan penilaian pada visi dan misi pasangan calon. Pilkada juga harus kita jadikan sebagai momentum
untuk memilih pemimpin yang mempunyai visi membangun daerah, yang bersungguh-sungguh memikirkan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Melalui debat terbuka ini, izinkan saya untuk mengajak terutama kepada pasangan calon, tim sukses pasangan calon, masyarakat yang menjadi simpatisan pasangan calon, serta masyarakat luas Kabupaten Kepulauan Selayar. Mari kita jaga kondusivitas Kabupaten Kepulauan Selayar yang teramat kita cintai. Bapak Bupati, hadirin yang sangat berbahagia, bahwa pilkada adalah benar sebagai ajang kompetisi antar pasangan calon. Tapi pada saat bersamaan, pilkada yang menjadi sarana untuk membangun nilai-nilai moral dalam sosial politik kemasyarakatan kita, sehingga menjadi tanggung jawab kita semua agar pilkada yang sama-sama kita laksanakan ini harus mencerminkan praktik berdemokrasi yang fair, tidak menjadi ajang untuk saling menjatuhkan dan melampiaskan kebencian. Hadirin yang sangat berbahagia, pilkada tidak boleh menjadi distorsi atas upaya membangun peradaban demokrasi bangsa kita yang sedang membaik ini. Bahwa memenangkan pasangan calon, pujaan kita masing-masing penting, tapi jauh lebih penting untuk merawat persaudaraan kita. Pada kesempatan ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan jajaran Polres Kabupaten Kepulauan Selayar. Banyak dinamika telah kita lewati bersama. Alhamdulillah dapat teratasi. Terima kasih pada Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar. Selama ini telah bekerja sama dengan baik dalam rangka menata tahapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kepulauan Selayar. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan jajarannya, camat, kepala desa, atas dukungan dan kerjasamanya dalam memfasilitasi penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Tanah Doang ini. Akhir kata, kami KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengajak kepada semua pemilih di daerah ini untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember, hari Rabu. Gunakan hak pilih Anda sebaik-baiknya. Suara Anda sangat berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara debat kita hari ini yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Marhumah Majid. Beliau seorang aktif dan aktif di berbagai organisasi perempuan, pernah menjabat Direktur LBH P2I, pernah sebagai Ketua KPU Kabupaten Goa. Beliau aktif di Lembaga Studi Kebijakan Publik LSKP. Profesi beliau saat ini sebagai advokat dan konsultan hukum. Kita sambut Ibu Marhumah Majid. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, selamat datang di acara debat kandidat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015. Selama 2 jam ke depan, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati akan bersama dengan kita di tempat ini dan akan kita dengarkan bersama seperti apa gagasan dan ide-idenya untuk Kabupaten Kepulauan Selayar 5 tahun ke depan. Baik, kita langsung saja mengundang pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari Kabupaten Kepulauan Selayar, saatnya kita menyaksikan debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015. Dengan menampilkan
pasangan nomor urut 1, yakni Haji Saiful Arif SH sebagai calon bupati dan Haji Muhammad Junaidi Faisal SE sebagai calon wakil bupati. Pasangan dengan nomor urut 2, yakni M. Basli Ali sebagai calon bupati dan Dr. Haji Sainuddin SH.MH sebagai calon wakil bupati. Pasangan nomor urut 3, Aji Sumarno SSTP MM sebagai calon bupati dan Detrandes Abdul Ghani MPDI sebagai calon wakil bupati. Selamat mengikuti debat publik pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya. Baik. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon untuk saling bersalaman, sekalipun tadi sudah kembali bersalaman, kemudian mengambil tempat yang telah disediakan. Dengan harapan bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kepulauan Selayar ini akan berjalan dengan aman dan damai. Oke, saya kira pengambilan gambarnya juga sudah cukup. Ya, mohon tenang Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya akan saya perkenalkan panelis dari atau tim pakar dari pelaksanaan debat ini. Yang pertama ada Bapak Supri Laude, seorang aktivis NGO yang banyak bergelut di dunia pengembangan ekonomi kerakyatan. Dan saya kira beliau juga banyak dikenal di Selayar. Mohon untuk berdiri Pak. Ya, kemudian selanjutnya ada Bapak Abdul Majid Salatu. Beliau adalah pernah menjadi pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dan menjadi konsultan di berbagai tempat. Saat ini juga menjadi penasehat Wali Kota Makassar dan staf ahli DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon berdiri Pak. Ya. Baik, sebelum kita memasuki segmen per segmen dari debat pada sore hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, debat dilakukan dengan format kandidat atau pasangan calon dan dipandu oleh moderator. Kemudian, secara keseluruhan, debat ini berdurasi 120 menit dan dibagi dalam beberapa segmen dan akan dibatasi dengan jeda iklan layanan masyarakat terkait dengan pilkada. Kemudian, debat akan terbagi dalam 5 segmen. Segmen pertama tentang pemaparan visi dan misi. Masing-masing pasangan calon akan memaparkan visi misinya dalam waktu 3 menit. Kemudian segmen kedua, pendalaman visi dan misi. Moderator akan memberikan pertanyaan yang berbeda kepada 3 pasangan calon dan pasangan calon akan menjawab dalam waktu 2 menit secara bergantian. Kemudian segmen ketiga, pertanyaan umum. Pada segmen ketiga ini ada 4 pertanyaan yang akan dijawab oleh semua pasangan calon secara bergantian. Dengan waktu menjawab masing-masing 2 menit. Kemudian segmen 4. Pada segmen ini pasangan calon akan bertanya dan menjawab serta menanggapi. Jadi salah satu pasangan calon akan mengajukan pertanyaan, kemudian 2 pasangan lainnya akan menjawab. Kemudian pasangan calon yang bertanya akan memberikan tanggapan terhadap jawaban dari kedua pasangan calon lainnya. Sampai ketiga pasangan calon mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian segmen kelima, closing statement. Jadi di akhir debat ini pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup dalam waktu masing-masing 3 menit. Baik, untuk kelancaran dan tertibnya,
acara ini akan kami bacakan tata tertib yang harus diketahui dan dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, penonton atau tamu undangan atau tim pendukung pasangan calon dilarang membawa atribut kampanye, alat peraga, dan tidak boleh meneriakkan yel-yel atau slogan sebelum diberi kesempatan. Kemudian, penonton tidak boleh melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Kemudian, penonton boleh bertepuk tangan setelah pasangan calon menjawab atau bertanya, tetapi tidak boleh bertepuk tangan di saat sementara bertanya atau menjawab. Kemudian, pada debat ini dilarang saling menjatuhkan, mengejek atau merendahkan pasangan calon lainnya. Ya, kemudian pada saat acara berlangsung ini tidak ada pengambilan gambar di depan. Jadi pengambilan gambar akan dilakukan pada waktu yang diberikan. Satu hal yang sepele, HP mohon diselenkan karena akan sangat mengganggu acara kita. Ya, baik. Sebelum kita mulai segmen pertama, kita akan dengarkan dulu yel-yel dari masing-masing pasangan calon. Saya persilakan pertama pasangan calon nomor urut 1 untuk yel-yelnya. Ya, baik. Kita berikan kesempatan kepada calon tim nomor 2 untuk yel-yelnya. Silakan. Ya. Nanti jeda iklan. Pak. Nanti jeda iklan. Bukan. 5:30 misalnya. Sebelum jam 6. Iya. Ya, baik. Selanjutnya saya persilakan untuk tim pasangan calon nomor 3. Silakan yel-yelnya. Ya, luar biasa. Kita aplaus dulu untuk yel-yel masing-masing pasangan calon. Baik, hadirin yang saya hormati, kita mulai dengan segmen pertama. Pada segmen ini, masing-masing pasangan calon akan menyampaikan visi misinya masing-masing 3 menit secara bergantian, dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. 3 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.
Pasangan nomor urut 1 terdiri dari Haji Saiful Arif dengan Haji Muhammad Jaini Junaidi Faisal. Dalam pilkada ini kami mengusung untuk melaksanakan pemerintahan, tugas pembangunan dan tugas-tugas kemasyarakatan 5 tahun ke depan dengan visi Kepulauan Selayar sebagai poros maritim Nusantara. Ada 3 kata kunci. Yang pertama poros, yang kedua maritim, yang ketiga Nusantara. Poros karena Selayar berada di tengah-tengahnya Indonesia. Semua kapal laut yang akan ke timur selalu lewat di Selat Selayar. Semua kapal laut dari timur ke barat selalu lewat di Selat Selayar. Maka kata kunci poros kami sebutkan dalam visi ini. Yang kedua maritim. Selayar terdiri dari 132 buah pulau. Terdiri dari 670 km panjang pantainya. Oleh karena itu, maritim ini kami masukkan sebagai kata kunci kedua. Berbicara tentang maritim, kita bicara tentang perahu, berbicara tentang kapal, berbicara tentang feri, berbicara tentang perikanan, berbicara tentang pelabuhan, berbicara tentang dermaga, berbicara tentang armada, berbicara tentang perikanan, berbicara tentang pariwisata bahari. Yang ketiga kata kunci Nusantara. Selayar tidak bisa dipisahkan dari satu kesatuan NKRI. NKRI tidak lengkap tanpa Selayar. Kepulauan Selayar adalah salah satu bahagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan tidak cukup tanpa Selayar. Oleh karena itu Selayar adalah bahagian dari Sulawesi Selatan dan bahagian dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kalau poros maritim Nusantara ini kami kembangkan dalam penjabaran program dan kegiatan, maka kita akan bekerja dari tahun ke tahun untuk mendatangkan banyak sekali tamu maupun barang dan jasa yang masuk ke Selayar. Dengan demikian akan berkembang bisnis beras. Dengan demikian akan berkembang bisnis sayur-sayuran. Dengan demikian akan berkembang bisnis buah-buahan. Dengan demikian akan berkembang bisnis telur, daging, ikan, dan seterusnya. Itu yang akan mendorong percepatan roda ekonomi di Selayar dan pada saatnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Selayar. Bagaimana misinya? Kami silakan Pak Wakil Bupati. Terima kasih. Misi kami adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, meningkatkan kualitas pembangunan pedesaan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ya, tinggal 5 detik. Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman, meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan Saya kira waktunya sudah habis. Saya persilakan calon nomor 2 untuk menyampaikan visi misinya. 3 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Visi kami adalah Kepulauan Selayar Mutiara Khatulistiwa terkemuka dan bermartabat. Misi hakikat pembangunan sebagai amanat undang-undang sesungguhnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Olehnya itu apapun yang menjadi cita-cita, harapan, keinginan, kebijakan, program dan lain-lain aspek kesejahteraan dan peningkatan kualitas keadaban subjek dan objeknya adalah manusia. Olehnya itu untuk mewujudkan tujuan yang ingin kita capai sebagaimana moto pembangunan Selayar, Selayar mapan mandiri, Selayar menatara masa depan masyarakat adil dan makmur di bawah ideologi ataupun kesusahan atau judul visi misi kami adalah Kepulauan Selayar Mutiara Khatulistiwa terkemuka dan bermartabat. Strategi dan program untuk mewujudkan visi misi adalah yang pertama melaksanakan penataman struktur dan budaya organisasi serta sumber daya manusia sebagai faktor determinan bagi pemerintahan untuk bergerak secara sinergis dan produktif. 2. Menerapkan e-governance dalam peningkatan pelayanan publik. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur sipil negara serta melakukan sistem prestasi dan karir. 4. Meningkatkan kualitas pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat. 5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. 6. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan. Meningkatkan kesejahteraan gender dan perlindungan anak. 8. Mempercepat peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar yang meliputi jalan, listrik dan air bersih. 9. Meningkatkan sarana transportasi yang terintegrasi antara daratan dan kepulauan. Mengembangkan destinasi dan atraksi budaya serta meningkatkan promosi wisata, memberikan akses dan kemudahan investasi swasta, meningkatkan kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah dalam membangun sinergitas dalam pengelolaan sumber daya kemaritiman. 13. Membangun sentra pengembangan komoditas di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, meningkatkan kesadaran dan upaya pelestarian fungsi lingkungan, memberikan peluang
masih ada waktu, bisa dilanjutkan Pak. Hidup bernegara, orientasinya tidak lain hanya dua, ya, kesejahteraan dan keadilan, bid dunia wal akhirat. Ya. Nah, oleh karena itu orientasi pembangunan bagi daerah ini sebagai sub-sistem dari sebuah negara adalah orientasi kesejahteraan dan keadilan. Itulah sehingga pendidikan, kesehatan, ekonomi, agama semuanya adalah ya, baik. akumulasi dari kesejahteraan. Waktunya Terima sudah kasih. habis. Ya. Selanjutnya saya persilahkan untuk pasangan calon nomor 3 untuk menyampaikan visi misinya. 3 menit untuk Anda. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3 jari. Baik, dengan visi misi pasangan nomor urut 3 Haji Sumarno SSTP MM berpasangan Dr. Andus Abdul Ghani MPDI. Sebelum menjadi kajian dan rumusan visi misi, kami mengacu kepada RPJMN Bangsa Republik Indonesia yang kita cintai hari ini, dan juga mengacu kepada RT RW yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten 25 tahun ke depan. Untuk itu, mengacu dari program pemerintahan 5 tahun yang lalu Bapak Haji Sari Wahab, di mana program kami adalah program lanjutan, karena dengan pemerintahan kemarin ada 3 predikat nasional yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang pertama adalah mengantarkan Kabupaten Kepulauan Selayar keluar dari keterisolasian, dan yang kedua adalah mengantarkan Kabupaten Kepulauan Selayar keluar dari rawan pangan dengan ribuan hektar sawah yang dicetak di Pulau Jampea, dan insya Allah atas dukungan dan doa masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, percetakan sawah akan kami tambah di Pulau Lembego nantinya. Dan yang ketiga adalah mengantarkan Kabupaten Kepulauan Selayar keluar dari daerah ketertinggalan dan berpotensi maju. Dengan kata berpotensi maju ini dari Kementerian Pendidikan, dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, sehingga visi misi kami adalah mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar yang lebih maju, lebih sejahtera dan religius. Insya Allah dilanjutkan oleh Bapak Dr. Andus Abdul Ghani terkait misinya. Terima kasih banyak. Visi yang telah kita bangun bersama tidak akan serta-merta bisa terwujud tanpa sumber daya manusia yang menjadi skala prioritas. Saya kira negara apapun yang kita lihat di bangsa-bangsa di dunia ini, maka yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, dengan SDM yang ada, berdasarkan wilayah Selayar ini mempunyai dan memiliki sumber daya alam yang begitu banyak, insya Allah akan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita, yaitu masyarakat yang lebih adil, yang lebih sejahtera, religius, dan akan maju ke depan. Yang ketiga yang paling penting adalah pelayanan. Pelayanan publik. Pemerintah itu harus menjadi pelayan. Pemerintah bukan penguasa, tapi sesungguhnya dia adalah pelayan rakyat. Jadi dia adalah apapun yang menjadi kepentingan rakyat, apapun yang menjadi keinginan rakyat, itu harga mati untuk kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, utamanya masyarakat di 5 kecamatan kepulauan yang hari ini mereka termarginalkan, terpinggirkan, yang selama ini mereka tidak pernah melakukan yang terbaik. Saya kira itu cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita aplaus dulu untuk ketiga pasangan calon kita. Ya, baik. Kita telah mendengarkan visi misi dari 3 pasangan calon, dan kita akan melangkah ke segmen kedua, tetapi kita akan lewatkan dulu yang satu ini. Itu AC di sana, mestinya dikasih ini ke calon, pasti seperti itu calon-calon. Kesuksesan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menjadi tanggung jawab penyelenggara saja, namun tanggung jawab penuh masyarakat Selayar. Oleh karena itu,
datanglah ke TPS tanggal 9 Desember 2015. Gunakan hak pilih Anda dengan cerdas, karena suara Anda menentukan nasib Selayar 5 tahun ke depan. Dari Kabupaten Kepulauan Selayar, saatnya kita menyaksikan debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015. Dengan menampilkan pasangan nomor urut 1, yakni Haji Saiful Arif SH sebagai calon Bupati dan Haji Muhammad Junaidi Faisal SE sebagai calon Wakil Bupati. Pasangan dengan nomor urut 2, yakni M. Basli Ali sebagai calon Bupati dan Dr. Haji Sainuddin SH.MH sebagai calon Wakil Bupati. Pasangan nomor urut 3, Aji Sumarno SSTP MM sebagai calon Bupati dan Detrandes Abdul Ghani MPDI sebagai calon Wakil Bupati. Selamat mengikuti debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Kesuksesan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menjadi tanggung jawab penyelenggara saja, namun tanggung jawab penuh masyarakat Selayar. Oleh karena itu, datanglah ke TPS tanggal 9 Desember 2015. Gunakan hak pilih Anda dengan cerdas, karena suara Anda menentukan nasib Selayar 5 tahun ke depan. Ya, baik, kita memasuki segmen kedua. Pada segmen ini, kami akan memberikan pertanyaan yang berbeda kepada masing-masing pasangan calon berdasarkan visi misinya, mulai dari pasangan calon nomor urut 2, kemudian calon nomor urut 3, dan terakhir calon nomor urut 1. Dan waktu untuk menjawab masing-masing 2 menit. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2. Mohon disimak baik-baik, Pak. Dalam dokumen visi misi Anda, Kabupaten Kepulauan Selayar akan dijadikan sebagai Bandar Niaga Timur yang dirancang untuk melayani pasokan barang ke dan dari kawasan timur Indonesia, melayani pemenuhan kebutuhan base camp supply industri perminyakan di kawasan timur Indonesia. Sementara berdasarkan data makro yang tersedia dalam besaran perekonomian regional Sulawesi Selatan yang bertumbuh dan berkembang sangat pesat, kontribusi Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat rendah. Secara analitis memberi gambaran bahwa perkembangan perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar belum terkait langsung dengan perkembangan ekonomi di Sulsel dan belum bisa mengakses perkembangan ekonomi di Sulawesi Selatan. Pertanyaannya, dengan kenyataan tersebut, bagaimana desain pelaksanaan yang akan Anda tempuh untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Bandar Niaga Timur? 2 menit dimulai. Terima kasih atas pertanyaan diberikan.
Jadi kalau kita melihat posisi Kabupaten Kepulauan Selayar itu sangat strategis. Di samping potensi perikanannya juga ada potensi-potensi lainnya. Sehingga sebenarnya Kabupaten Kepulauan Selayar kemarin oleh Bapak Aki Patta itu dikondisikan sebagai pelabuhan Nusantara. Sehingga semua perikanan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar itu di sini dikumpulkan baru dipasarkan ke tempat lain. Saya kira di situ titik anunya, dan memang posisi strategis ini sangat dimanfaatkan karena semua kapal itu akan lewat di Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya kira Pak Wakil bisa menambahkan. Terima kasih, saya akan melanjutkan. Ya, kita memahami bahwa Selayar ini adalah sentra dunia, ya. Dan oleh karena itu sangat strategik untuk kita manfaatkan dalam kerangka membangun bandara niaga timur Indonesia. Oleh karena itu kita harus mampu menunjukkan kepada mereka bahwa kita memiliki potensi dan mampu mengolah potensi tersebut. Oleh karena itu di samping program andalan di bidang perikanan yang kita sudah janjikan, maka juga kita sudah menyiapkan program revolusi tani, dan itu semua terkait dengan keberadaan Bandar Niaga Timur. Saya kira satu-satunya pasangan nomor 2 yang memiliki program revolusi tani yang realistik, ya, bukan hanya janji tapi bukti. Nah, kita sudah memberikan contoh kemana-mana, cuma selalu apply-nya itu hanya dalam bentuk 2 pohon. Kenapa 2 pohon? Karena nomornya nomor 2. Nah, persoalan bahwa untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, ya tentu saja nanti setelah Allah Subhanahu wa taala merahmati kita memenangkan pemilu kada ini, baru kemudian semua petani didampingi sehingga mereka bangga sebagai petani. Waktunya cukup, Pak. Ya, terima kasih. Baik. Pertanyaan selanjutnya untuk pertanyaan calon nomor urut 3. Mohon disimak, Pak. Salah satu dari visi misi Anda ingin mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar yang lebih sejahtera dari sisi ekonomi. Anda akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dari 15,85 juta rupiah saat ini menjadi 37,50 juta rupiah pada akhir tahun 2020. Dengan menggerakkan sektor real bidang perikanan dan pariwisata, Anda bahkan optimis dapat menembus 50 juta rupiah per kapita per tahun. Untuk sektor pariwisata, Taman Nasional Takabonerate merupakan salah satu kekayaan dunia laut yang ada di Indonesia dan terletak di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi kawasan andalan pengembangan pariwisata. Pertanyaannya, bagaimana strategi pengelolaan pariwisata yang akan Anda kembangkan termasuk jumlah wisatawan? Fasilitas apa saja yang akan Anda siapkan? Bagaimana manajemen wisata lokalnya dan bagaimana Anda akan melibatkan masyarakat lokal? 2 menit untuk Anda. Terima kasih. Terkait dengan potensi kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang hari ini telah ditetapkan bahwa kawasan Takabonerate sebagai cagar biosfer dunia, perlunya perhatian serius baik pemerintah Kabupaten Selayar dan pemerintah provinsi, dan insya Allah akan ada bantuan dari pemerintah pusat. Yang pertama adalah terkait masalah transportasi itu sendiri. Alhamdulillah hari ini di Kecamatan Takabonerate sudah ada bandara. Bandara inilah adalah sebagai satu aspek untuk mendukung keterjangkauan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara untuk hadir di kawasan Takabonerate. Selain ini juga tentunya didukung oleh infrastruktur sarana prasarana yang ada di kawasan Tinabo sana. Sehingga dengan ditetapkannya kawasan Takabonerate ini sebagai cagar biosfer dunia, ini yang menjadi perhatian serius bagi saya bersama Pak Gani. Mungkin ditambahkan. Bicara pariwisata tidak cukup hanya mendatangkan turis. Yang paling penting adalah kesiapan masyarakatnya. Karena turis yang datang atau pendatang itu pasti akan memberikan sumbangsi besar kepada masyarakatnya. Oleh karena itu masyarakat mesti dipersiapkan secara baik, utamanya bagaimana membangun kearifan lokal yang ada di sana. Mereka kuatkan dengan budaya-budaya yang mereka miliki. Kita kembangkan SDM-nya mereka. Kemudian rumah-rumah mereka harus siap untuk melayani masyarakat yang
para turis yang datang itu. Yang kedua adalah pariwisata sebaik apapun tanpa ada promosi tidak akan kita ditahu oleh orang lain. Kita buka akses kemana-mana, ini nanti terbangun selama ini. Saya kira inilah yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 1. Dalam visi misi Anda, pengelolaan potensi kemaritiman akan dimanfaatkan peluang untuk mengambil peran di dalam konsep nasional pembangunan poros maritim. Tentu saja memerlukan sinergi kebijakan antara kabupaten dan pemerintah pusat. Pertanyaannya, bagaimana strategi pengelolaan potensi kemaritiman yang akan Anda tempuh untuk membawa Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kabupaten yang berperan aktif dalam pembangunan poros maritim? 2 menit dimulai. Baik, terima kasih. Kepulauan Selayar sebagai poros maritim Nusantara itu juga mengacu pada obsesi nasional. Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan dasar acuannya itu bukan hanya rencana pembangunan nasional dan bukan hanya RT/RW, tetapi berdasarkan RPJP, kemudian RPJMD sebelumnya, dan juga rencana induk pengembangan pariwisata daerah serta RT/RW. Oleh karena itu dalam kaitan ini kami menyadari bahwa berdasarkan blueprint juga yang menjadi dasar acuan kami, lokomotif percepatan pembangunan Selayar itu berada pada kelautan dan pariwisata bahari. Berbicara tentang kelautan dan pariwisata bahari itu tidak bisa dipisahkan dari SDM-nya. Oleh karena itu, untuk memacu perkembangan potensi kemaritiman, maka tidak boleh tidak, Selayar harus berjuang untuk memposisikan dirinya sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Sulawesi Selatan. Karena Selayar tidak bisa berjuang sendiri. Selayar tidak bisa dipisahkan dari NKRI yang juga merupakan negara maritim. Dalam kaitan ini, maka berkaitan dengan SDM, kami akan mengembangkan pendidikan yang bernuansa kelautan dan pariwisata bahari. Kemudian meningkatkan armada yang bukan hanya mesin katinting, karena bisa sangat terkalahkan oleh nelayan-nelayan dari luar. Kita masih lemah di bidang kelembagaan, SDM, alat tangkap dan armada penangkapan. Yang kedua dan sangat urgen di sini adalah ketegasan hukum, karena terjadi sering potensi konflik, terjadinya pertarungan antara nelayan luar dan nelayan lokal pada persoalan sonasi. Kalau ini ditegakkan maka insya Allah nelayan lokal akan berkembang dengan baik dengan fungsi maritimnya. Waktunya sudah selesai. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk ketiga pasangan calon kita. Ya, baik. Selanjutnya kita akan melangkah ke segmen ketiga, tetapi sebelumnya kita akan saksikan dulu iklan berikut ini. Kesuksesan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menjadi tanggung jawab penyelenggara saja, namun tanggung jawab penuh masyarakat Selayar. Oleh karena itu, datanglah ke TPS tanggal 9 Desember 2015. Gunakan hak pilih Anda dengan cerdas, karena suara Anda menentukan nasib Selayar 5 tahun ke depan. Dari Kabupaten Kepulauan Selayar,
Saatnya kita menyaksikan debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015. Dengan menampilkan pasangan nomor urut 1, yakni Haji Saiful Arif SH sebagai calon Bupati dan Haji Muhammad Junaidi Faisal SE sebagai calon Wakil Bupati. Pasangan dengan nomor urut 2, yakni M. Basli Ali sebagai calon Bupati dan Dr. Haji Sainuddin SH.MH sebagai calon Wakil Bupati. Pasangan nomor urut 3, Aji Sumarno SSTP MM sebagai calon Bupati dan Detrandes Abdul Ghani MPDI sebagai calon Wakil Bupati. Selamat mengikuti debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Kesuksesan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menjadi tanggung jawab penyelenggara saja, namun tanggung jawab penuh masyarakat Selayar. Oleh karena itu, datanglah ke TPS tanggal 9 Desember 2015. Gunakan hak pilih Anda dengan cerdas, karena suara Anda menentukan nasib Selayar 5 tahun ke depan. Ya, kita memasuki segmen ketiga. Pada segmen ketiga ini kami akan memberikan 4 pertanyaan umum yang akan dijawab oleh semua pasangan calon secara bergantian, dan waktu yang akan diberikan menjawab hanya 2 menit per pertanyaan. Tetapi sebelum kita memberikan pertanyaan kepada pasangan calon, kita saksikan dulu, dengarkan dulu yel-yel dari masing-masing pasangan calon. Kalau yel-yel pertama tadi dimulai dari pasangan calon nomor urut 1, sekarang saya mau yel-yel mulai dari pasangan calon nomor urut 2. Silakan. Yel-yel. Apanya? Hah?